indeks kerawanan money politik memang menjadi indeks kerawanan cukup tinggi. Yang paling tinggi di Kabupaten Tasik itu. Hasil survei itu. Nah, potensi SARA di kabupaten ada nggak? E-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat pilkada, isu-isu pragmatisme bermunculan. Kabupaten Tasikmalaya sedang menyelenggarakan pesta pilkada. Kami hari ini menghadirkan perwakilan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas money politik. Bagaimana Bawaslu mencegah, membersihkan, dan menangani praktek-praktek tidak terpuji dalam pilkada. Bersama saya, Bapak Khairun Nasihin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, tadi sudah pembukaan dari saya tentang money politik. Sebelum ke arah sana, apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu saat ini, Pak? Ya, Bawaslu sampai hari ini kita sedang mengawasi tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih kan itu. Kemarin yang terakhir dilakukan adalah pengawasan pada tahapan coklit, pencocokan dan penelitian dari KWK atau formulir daftar pemilih yang ada di KPU. Gitu. Itu yang sedang dilakukan. Kalau tahapan pilkada berarti Bawaslu itu beriringan dengan KPU ya? Apa yang dilaksanakan oleh KPU juga dalam pemantauan Bawaslu? Ya, jadi Bawaslu ini kan mengawasi tahapan. Jadi mengawasinya sesuai tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Nih, kalau sampai saat ini atau sampai detik ini Bawaslu sudah melakukan tahapan pemantauan di lapangan atau pelanggaran-pelanggaran atau belum, Pak? Sudah. Ini yang berkaitan dengan administrasi dan kode etik. Tapi berkaitan dengan pelanggaran misalnya money politik? Belum ada. Belum ada. Kenapa tuh, Pak? Belum ada ya karena dalam bahasa money politik itu kan baik yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, perangkat desa dan kepala desa sampai dengan setiap orang itu kan apabila bahasanya mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon kan gitu. Artinya ya harus ada pasangan calonnya gitu. Ya sampai hari ini seperti kita ketahui bersama belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU kan gitu. Oh, jadi sekarang belum ke tahap pelanggaran-pelanggaran. Tapi nanti Bawaslu itu mengawasi praktek money politik khususnya pelanggaran ketika sudah ada calon. Atau udah ada penetapan calon berarti. Ya, ini yang mesti diluruskan bahwa sekarang bukan berarti Bawaslu tidak menangani pelanggaran. Ada pelanggaran yang sifatnya administratif dan kode etik kan itu. Karena potensi pelanggaran pidana itu tidak hanya pada money politik, Pak. Tetapi kalau money politik kita bicara penanganan pelanggaran money politik ya nanti setelah ada calon. Kalau pendaftaran tanggal berapa, Pak? Pendaftaran sesuai jadwal dari KPU itu tanggal 4 sampai dengan 6 September. Kemudian penetapan di tanggal 23 September. 23 September. Ya. Kemudian masuk ke tahap kampanye. Tahap kampanye itu dimulai pada tanggal 26 September. Di sanalah KPU Bawaslu mulai lebih luas lagi pengawasannya. Lebih luas lagi pengawasannya terutama fokus pada misal larangan-larangan selama kampanye gitu kan. Nah, dalam pilkada kali ini ada perbedaan cara enggak atau pola pengawasan Bawaslu dengan tahun-tahun sebelumnya dalam mengawasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran dan sebagainya? Secara strategi pengawasan mungkin kita samalah tidak jauh berbeda dengan pengawasan kemarin Pileg Pilpres dan Gubernur yang sudah dilaksanakan dan itu. Artinya fokus pada tahapan kampanye itu ya seperti halnya hasil indeks kerawanan pemilu atau pilkada pemilihan yang sudah kami sebar kuesioner itu. Ini indeks kerawanan money politik memang menjadi indeks kerawanan
cukup tinggi. Yang paling tinggi berarti di Kabupaten Tasik itu. Hasil survei itu kan gitu. Iya. Seperti halnya kita ketahui bahwa di pemilu kemarin juga kan Bawaslu itu kan berhasil menangani dugaan atau pelanggaran money politik yang dilakukan oleh salah satu calon terpilih, sehingga ketika kasus itu putus di pengadilan kan calon terpilih tersebut digagalkan kan? Itu satu keberhasilan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasik. Oh, sudah ada bentuk penindakan tegasnya. Sudah ada. Jadi kita tidak hanya sekedar wacana pengawasan dan penanganan, tetapi kita sudah buktikan di Pileg kemarin bahwa calon terpilih sekalipun ketika itu ada laporan dari masyarakat dan cukup bukti sehingga itu sudah ada keputusan pengadilan, ya Bawaslu merekomendasikan ke KPU sesuai dengan peraturan yang ada agar calon tersebut dicoret jadi dari daftar calon terpilih kan gitu. Kalau bentuk-bentuk pelanggaran selain money politik atau administrasi itu apa aja, Pak? Jadi dalam pelanggaran pemilihan ini terbagi pada 3 kelompok. Yang pertama pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran kode etik, yang ketiga adalah pelanggaran pidana kan gitu. Pelanggaran administrasi contohnya salah satu contoh atau pelanggaran administrasi itu misal KPU tidak menjalankan prosedur prosedur pekerjaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh dirinya kan gitu. Itu menjadi salah satu pelanggaran administrasi kan gitu. Itu satu. Kalau kode etik contohnya? Kode etik adalah berkaitan dengan sesama penyelenggara. Karena kami pun Bawaslu sebagai pengawas ya bisa dikode etikan ketika kami dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi masyarakat boleh memantau kami sekiranya bahwa dari seluruh bagian dari Bawaslu ini ada yang dianggap melanggar dari kode etik atau dianggap ada yang berpihak pada salah satu calon misalkan gitu. Dan itu terbukti ya kami bisa dikode etikkan. Sanksinya hanya berupa apa? Sanksi kode etik itu mulai dari peringatan ringan, peringatan tertulis sampai dengan diberhentikan. Sampai diberhentikan sebagai komisioner dan sekretariat kan itu. Kemudian yang pelanggaran pidana bentuk-bentuknya seperti apa? Pelanggaran pidana itu ya kalau money politik ini pemberi dan penerima yang akan kena sanksi. Ini perbedaan yang mencolok. Ketika bagaimana kemarin Pileg Pilpres itu kan di Undang-Undang 7 2017 itu kan hanya si pemberi yang dikenai sanksi. Itu pun pemberi yang bagian dari tim sukses kan gitu. Kalau bukan tim sukses nggak apa-apa. Ya, kemarin enggak. Kalau di Pileg itu enggak kan gitu. Tetapi kalau di Pilkada ini bahasanya setiap orang. Oh, di pilkada setiap orang, siapapun. Jadi yang setiap orang yang mencoba melakukan money politik, baik itu untuk memilih atau tidak memilih, gitu kan, itu dikenai ancaman tindak pidana pemilu. Jadi guru harus hati-hati. Ya betul, harus hati-hati dan ini beban berat sebenarnya bagi Bawaslu kan gitu untuk menegakkan aturan ini kan gitu. Kemudian selain money politik apa itu pelanggaran lainnya? Pelanggaran tindak pidana pemilu itu ada lagi, misal gini, pelarangan menempatkan alat peraga kampanye di tempat ibadah, terus dilarang kampanye di tempat ibadah, terus kampanye, maaf dipotong, kampanye di tempat ibadah misalnya seperti apa? Di tempat majelis taklim, masjid, surau, musola, gereja gitu kan. Misalnya itu, calon di masa kampanye atau non kampanye dia mengampanyekan dirinya itu nggak boleh? Nggak boleh. Di tempat-tempat jangankan calon, tim suksesnya juga nggak boleh? Nggak boleh. Yang bahwa ada tempat yang dilarang untuk digunakan kampanye kan, yaitu salah satunya tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana fasilitas milik pemerintah itu nggak boleh kan. Oke, kemudian pelanggaran lainnya kira-kira kan? Pelanggaran lainnya ya misal bahwa incumbent, khusus incumbent. Itu ada khusus incumbent. Ada khusus di pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu ada larangan bahwa incumbent tidak boleh melakukan mutasi jabatan
Mulai dari 6 bulan sebelum dia mendaftarkan diri kan gitu. Berarti sekarang ini udah agak boleh. Udah nggak boleh. Jadi kami juga memantau ini terus selama 6 bulan ini. Kalau si petahana ini melakukan mutasi jabatan kan gitu. Tapi nggak ada ya sekarang? Nggak ada, hari ini nggak ada gitu kan. Karena kami juga terus melakukan himbauan lewat surat kan gitu agar tidak melakukan itu kan gitu. Kemudian kalau SARA termasuk ini nggak? Termasuk? Oh iya, pelanggaran? itu kan ujaran kebencian. Ujaran kebencian maksudnya. Ujaran kebencian. Nah, potensi SARA di kabupaten ada nggak? Ada. Dari IKP itu ada. Di Tasik ini SARA ya menjadi potensi yang cukup tinggi juga. Cukup tinggi. Bobot ya dari hasil IKP kemarin itu. Tapi money politik tetap yang paling Ya, dominan. apalagi sekarang COVID ya. Ya, itulah kan Ada gitu. pengaruhnya nggak dengan krisis ekonomi akibat COVID ini? Masyarakat menjadi pragmatis misalnya, menjadi pemilih pragmatis, ada nggak ke arah sana misalnya? Ya saya kira bukan hanya ketika COVID kan itu. Buktinya kemarin Pileg Pilpres juga kan itu kan merebak gitu kan. Itu sesuatu yang nyata, tetapi kan kalau hukum pandangannya selama itu bisa dibuktikan secara hukum ya kami ini. Tetapi kalau misalnya masyarakat bahwa ayah mah ayah kan gitu. Tetapi kan kami juga punya keterbatasan kan. Tidak ada yang lapor. Tidak ada yang lapor. Kami dari pengawas sudah mencoba mengawasi tetapi tidak menemukan kan itu. Ya makanya pasti kan orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang berkehendak untuk melakukan itu pasti kan tahu mana jajaran pengawas di tingkat desa, mana jajaran pengawas di tingkat kecamatan, sampai dengan di tingkat kabupaten. Maka mungkin mereka akan sembunyi-sembunyi dari kami ketika akan melakukan kan itu. Nah maka pengawasan partisipatif ini sangat diperlukan. Partisipatif ini artinya bahwa peran serta masyarakat untuk sama-sama menjaga, membangun kesadaran bahwa pemilihan bupati ini dan wakil bupati harus berjalan secara demokratis, adil dan jujur kan gitu. Oh ya, berarti masyarakat juga ini sangat menentukan berarti ya? Ya, sangat menentukan. Nah, ada tim khusus untuk mengawasi money politik atau strateginya seperti apa? Ya seperti yang sudah kami lakukan ini, terutama ini di menjelang malam H itu kan. Malam H. Kami, yang rawan-rawan itu iya. malam H. Kami suka melakukan seperti yang sudah-sudah itu ngaronda bareng lah istilahnya kan. Pengawasan ngaronda bareng sampai dengan menjelang dini hari kan gitu. Jadi setiap kecamatan itu kita patroli lah Pak. Ada patroli wilayah kan gitu. Barangkali memang di saat-saat yang genting itu terjadi sesuatu kan gitu. Selain tim Bawaslu-nya dari mulai tingkat kecamatan atau sampai desa, melibatkan pihak aparat luar misalnya, aparat kepolisian dalam memberantas money politik? Atau seperti apa sistem koordinasinya? Ya gini, kepolisian dan kejaksaan ini kami libatkan oleh Bawaslu itu di penegakan hukumnya aja kan. Di penegakan hukum itu artinya di sentra Gakumdu. Jadi menunggu laporan dari Bawaslu, aduan dari Bawaslu, atau bareng-bareng? Bareng-bareng mulai dari penanganannya kan gitu. Jadi kalau pengawasannya kan partisipatif, semua orang bisa. TNI ya bisa memberikan laporan kepada Bawaslu. Kalau TNI itu menemukan pelanggaran misalkan gitu dengan alat bukti yang cukup, syarat formil dan materialnya terpenuhi, ya maka kami akan meregister laporan tersebut. Berarti nanti kalau misalnya yang memberi dan menerima itu yang di pilkada itu bisa masyarakatnya bisa ditangkap juga ya? Ya, ya ini apa namanya satu sisi hukumnya terus ditegakkan kan gitu kan. Tapi satu sisi lain, ya nurani gimana gitu? Ya, artinya bahwa Bawaslu hari ini benar-benar diuji, diuji integritasnya, diuji kapasitasnya, keadilannya kan gitu untuk menangani persoalan itu. Ya tentunya kan begini Kang, bahwa dalam pasal itu pemberi dan penerima, tentu kan nanti ada unsur-unsur lain, karena kan ada bahasa secara sengaja kan itu, maka itu kan masih frase kata hukum itu kan masih luas ketika ada bahasa secara sengaja. Nah faktor disengajanya itu seperti apa? Itu kajian-kajiannya kan gitu. Itu kajian yang lebih mendalam. Nanti kami di sentra Gakumdu. Tetapi bahwa yang mesti diperhatikan adalah
pemberi dan penerima ini yang menjadi garis bawah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang sudah punya hak pilih kan. Kalau misalnya nih, saya misalnya sebagai calon nih, lagi di udah masuk ke kampanye atau proses udah masuk ke kada harus ditetapkan. Ke ibu-ibu misalnya, Bu, ini ngasih 50.000, 100.000, ini untuk apa misalnya? Enggak, itu udah ngasih aja. Nggak ada iming-iming harus milir, ini ngasih aja ngasih. Itu masuk pelanggaran disengaja atau tidak disengaja? Nah, itu kan perlu kajian, kajian yang mendalam. Tidak semata-mata si calon itu memberikan, kan itu, ya kan? Memberikan, apalagi dia itu adalah calon, ini sifatnya uang kan gitu. Ya itu kan nanti kami perlu pendalaman yang lebih dalam lagi bersama kepolisian dan bersama kejaksaan di sentra Gakumdu itu kan begitu. Nih kalau misalnya calonnya dengan sengaja memberi ini, Bu ini pilih saya. Ini 50.000, ini 100.000. Nah si penerima itu tidak tahu aturan misalnya, apakah dia melanggar atau bagaimana, itu gimana? Ya itu kan menjadi hal yang memberatkan dan meringankan mungkin nanti. Tetapi bahwa dalam pasal itu ada pemberian penerima itu kan sudah kena kan itu. Tetapi bahwa itu menjadi hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, itu kan persoalan lain pada nanti definisi hukum dan pelaksanaan hukum kan. Kalau untuk pilkada saat ini ada semacam dulu kan ada apa diizinkan untuk memberikan sesuatu yang nominalnya di bawah 30.000 kalau nggak salah. Ya. Masih ada itu aturan itu? Masih ada. Oh jadi masih bisa. Masih bisa. Mau uang atau harus barang? Tetap barang. Kan, tidak uang. Kan dikonversikan ke uang. Kalau udah uangnya kan beda lagi. Itu kan money politik namanya kan itu. Tetapi kalau itu sebagai alat peraga sosialisasi gitu kan gitu. Misal kerudung kan gitu. Oh bebas itu. Ya itu dikonversikan dengan nilai uang kan gitu. Berarti bisa 3 kilo beras berarti ya, yang 10.000. Ya kan. Nah itu kan nanti kita akan melihat PKPU. PKPU-nya mengenai yang masuk alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi itu apa aja? Apakah beras masuk pada alat peraga sosialisasi? Aku beras di sablon, kan nggak bisa kan? Kecuali plastiknya kayak sablon kan gitu. Nah ini yang sedang kami menunggu regulasi. Oh jadi belum ada bentuknya yang 30.000 itu ya, barang-barangnya baru apa? Ya takutnya kan begini, takutnya ini peraturan kan dinamis kan. Takutnya nanti ada PKPU terbaru kan gitu. Mengenai definisi alat peraga sosialisasi itu seperti apa, alat peraga kampanye itu seperti apa. Nah kami berpatokan pada itu. Jadi Bawaslu mah sebenarnya lembaga yang mengawasi dari produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU kan gitu. Ya kita awasi itu. Kalau tahun kemarin itu bentuknya apa ya yang kemarin itu kan ya misal PIN ya kayak PIN itu boleh ya. Sekarang mungkin akan pada masker kan. Masker. Oh iya masker. Di tengah pandemi ini kan ada masker kan, kemungkinan besar akan seperti itu. Ya itu dikonversikan kan itu. Artinya kan bila melihat itu kan sekarang masker artinya kan bisa fleksibel berarti. Kalau misalnya masker kan dulu bukan sebagai alat peraga kampanye. Ya, betul. Artinya untuk kebutuhan sekarang membantu masyarakat di tengah Covid. Betul. Kalau misalnya masyarakat dari sisi ekonomi sekarang lagi kesulitan, apa salahnya misalnya beras 2 kilo? Ya. Bisa berarti kan? Meringankan beban masyarakat dari aspek kebermanfaatan daripada PIN misalnya. Ya saya tidak bisa mengatakan bahwa itu boleh Kang ya. Salah kalau saya mengatakan. Kalau misalnya dibandingkan di compare dengan masker gitu ya. Ya kalau dari kemanfaatan begitu masyarakat menilai naonan masker kan gitu. Mending GPS kan. Kalau masker memang penting sih. Tapi kalau PIN yang 30.000 gitu kan. Iya, maksudnya kan begitu. Ya masyarakat mungkin akan lebih menilai pada nilai sisi keekonomisannya kan. Tetapi lagi-lagi kan aturan yang bicara kan itu. Kalau beras nanti misal diputuskan sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya jangan, nggak bisa kan itu. Dari pengalaman yang sudah kejadian itu, ya memang itu tidak bisa kan. Beras tidak bisa beras itu. Kecuali memang faktor kejadian luar biasa. Munculnya masker juga kan adanya kejadian luar biasa. Oh iya kan gitu. Luar biasanya seperti apa? Maka boleh membagikan beras, tetapi di plastiknya jangan dibungkus stiker calon kan. Ya udah aja beras kan gitu. Seperti halnya bansos hari ini kan pemerintah sedang memberikan bantuan Covid dan segala macam kan gitu. Ada yang lewat penyaluran sembako itu kan di warung warung dan segala macam. Ya itu boleh-boleh saja. Ya petahana dalam ini kan bukan petahananya, tetapi adalah pemerintah daerahnya. Maka
jangan petahana itu memberikan logo dirinya sebagai calon, gitu kan, ataupun logo dirinya sebagai bupati misal dalam bantuan sosial nanti di masa kampanye. Karena di masa kampanye ya bupati sudah tidak ada bupati kan, karena kan cuti, bupatinya kan bukan dirinya tapi digantikan oleh PLT kan gitu. Ya itu maka yang tidak diperbolehkan. Maka kalau itu ada terjadi, itu bisa jadi sanksinya adalah pencoretan dia dari daftar calon.